Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi kembali wabarakatuh. di kelas CDM. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar metode pembuktian counter example ya, atau contoh penyangkal. Jadi kalau kita mau membuktikan pernyataan salah, ya cukup diberikan contoh yang menyangkal pernyataan tersebut. Nah, kemudian yang sekarang ini metode pembuktian kontradiksi, termasuk di pembuktian tak langsung. Kemarin kan di DDM 1 kita sudah belajar metode pembuktian langsung dan tak langsung gitu ya. Yang tak langsung apa kemarin? Masih ingat? Metode pembuktian apa yang sudah kita pelajari di DDM 1? Kontrapositif. Kontrapositif gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya tes dulu deh. Kira-kira pernyataan ini kita buktikan paling gampang, paling efisien dengan bukti langsung atau tak langsung? Langsung, Bu. Langsung, Bu. Langsung, Bu. Ya. Kita punya genap, kita bisa langsung menunjukkan A kuadratnya genap. Kalau dibalik, Tidak langsung. Kontrapositif. ya bisa kontrapositif. Nah, nanti ini kita bisa pakai kontradiksi juga. Yang nomor 3? Tidak langsung. Langsung. Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung apa langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Langsung. Jadi, ini kita Langsung kan? langsung apa tidak langsung? Ayo. Tidak langsung. Tidak langsung. Langsung. Jadi kita kontrapuskan ya. Oke, nah kita akan belajar lagi metode lain atau teknik pembuktian yang tak langsung, yaitu kontradiksi. Nah, yang pertama kita sudah berkenalan dengan pernyataan bersyarat. Nah, bagaimana membuktikan pernyataan bersyarat dengan kontradiksi? Nah, jadi ada kalanya seperti yang dicontoh tadi, kita kan kesusahan kalau kita menggunakan bukti langsung. Sehingga kita perlu metode lainnya. Ada kontrapositif, dan di sini yang sekarang kita belajar kontradiksi. Nah, bagaimana cara membuktikan dengan kontradiksi? Yaitu dengan mengasumsikan negasi dari pernyataan bersyarat ini benar. Yaitu kita asumsikan bahwa pernyataan ini salah. Hanya asumsi saja. Nah, ketika kita berasumsi bahwa pernyataan ini salah, nantinya akan ketemu suatu kontradiksi. Nah, ini reviewnya. Negasi dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Gitu ya. Kemudian diingat-ingat juga di bab 2 tentang logika tabel kebenaran. Kita punya nilai kebenaran dari jika P maka Q, dia bernilai salah hanya ketika P-nya benar, Q-nya salah, gitu kan ya. Nah, kemudian dari asumsi tadi, kita akan temukan suatu kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Masih ingat kontradiksi? Gini, Bu, izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya sih kontradiksi itu gini, Bu. Misalnya ini pernyataan ini kita harus buktikan kebenarannya, lalu kita buktikan lawan, kita anggap ini salah, lalu kita buktikan lawannya, lalu ketika kita membuktikannya itu sampai menghasilkan suatu hasil atau pernyataan yang melenceng dari fakta. Oh, Nah, itu melenceng namanya dari kontradiksi. fakta. Oke, jadi kontradiksi itu melenceng dari fakta. Kontradiksi adalah pernyataan yang pasti bernilai apa? Salah. Salah. Jadi di sini outline-nya cara membuktikan dengan kontradiksi, kita punya pernyataan jika P maka Q. Kemudian bagaimana cara membuktikannya? Kita misalkan nih. Kita misalkan tadi, kita asumsikan P dan tidak Q. Ya, karena negasi dari jika P maka Q gitu kan. Jadi misalkan kita punya P dan tidak Q. Nanti akan didapatkan suatu
kesalahan di sini, suatu kontradiksi di sini. Kalau kalian lihat di sini C dan tidak C, ini pasti bernilai apa? Salah gitu ya. Jadi ini kan C, misalkan C ini benar-benar. Negasi dari C adalah pasti bernilai salah ya kan? Salah dan benar. Apa hasilnya? Salah. Salah. Andaikan C ini bernilai salah, maka tidak C, negasi dari C benar kan? Salah dan benar, ya salah juga. Jadi C dan tidak C di sini pasti dia bernilai salah. Nah, itu kita namakan suatu kontradiksi. Jadi di sini kontradiksinya tidak selalu P dan tidak P. Jadi sebarang ya, suatu kontradiksinya itu. Jadi diingat-ingat kalau kita mau membuktikan dengan kontradiksi, ya kita misalkan, kita asumsikan pernyataan tadi salah. Nah, ketika kita membuktikan, nanti akan mendapatkan suatu kontradiksi. Sebagai contoh tadi, kita sudah menebak bahwa pernyataan ini dibuktikan dengan metode pembuktian tak langsung gitu ya. Nah, kalau kemarin pakai kontrapositif gimana? Masih ingat? Di DDN 1, kalau kontrapositif berarti gimana cara mengerjakannya? Itu dinegasikan dulu, Bu. Dinegasikan. Kalau kontrapositif, apa kontrapositif? Misalkan negasi. Misalkan, ini pernyataan apa sih? Termasuk pernyataan apa di sini? Jika P maka Jika P maka Q. Jika P maka Oke. Q. Nah, berarti kita kontrapuskan gitu kan? Kontrapusnya apa di sini? Kalimat ini, pernyataan ini. Jika negasi A, maka Negasi A. Kok jika negasi A sih? Jika negasi Q. Jika A Dasar maka A kuadrat dasar gitu ya. Oke. Nah, itu kalau kontrapositif. Nah, sekarang kontradiksi nih. Kontradiksi tadi kan berarti kita punya pernyataan bersyarat di sini. Jika P maka Q. Berarti cara membuktikannya kalau kita buat buramnya di sini kan kita punya P-nya apa di sini? A kuadrat genap, Bu. A A kuadrat bilangan genap. bulat dan A kuadrat genap. A bulat dan A kuadrat genap. Bisa tulis seperti ini yang lengkap. Kemudian Q-nya A genap. A genap. Oke, kita punya jika P maka Q. Tadi caranya untuk membuktikan dengan kontradiksi berarti apa? Andaikan atau kita misalkan. Andaikan apa? P dan negasi Q. P dan P dan negasi Q. Berarti kan di sini andaikan ini agasal. Tetapi agasal. ya, tetapi boleh dan boleh itu kan sama saja. Dan A genap. A genap. Apa? Nah, tidak genap gitu ya. Nah, kita punya P dan tidak Q. Kalau bingung, ini kita punya P. Dan apa di sini? Saya lupa perintahnya, sintaknya. Oke, jadi kita punya ini. Kemudian apa nih? Kita jalankan. Jadi, kalian punya A itu tidak genap. Artinya apa A tidak genap? A sama dengan 2/1. Oke. A gasal berarti 2 OD tambah 1. gasal. Artinya apa di sini? A sama dengan
A sama dengan 2K plus 1. A sama dengan 2K plus 2K 1. plus 1. plus 1 Dan K bilangan bulat. elemen bilangan bulat. dengan A elemen bilangan bulat. K bilangan bulat. K bilangan bulat. ayo yang benar yang mana? K elemen bilangan bulat. bulat. K bilangan bulat. A atau K? K. K bilangan bulat. Ya. Nah, terus habis itu gimana? Sehingga diperoleh A kuadrat. Oke, jadi kita punya apa di sini? A kuadrat sama Sama dengan dengan Kuadrat sama dengan Dalam kurung 2K plus 1 kuadrat. 2. K plus 1 kuadrat. Terus sama dengan Sama dengan sama dengan 4K 4K kuadrat kuadrat plus ditambah 4K plus 4K 1. plus 1. sama dengan 2 2 dalam kurung 2K kuadrat plus 2K tutup kurung plus 1. plus 1. Oke, ini yang menandakan apa di sini? A kuadrat Kuadrat dasar. Dasar. Kuadrat Dasar. Kuadrat kasal. karena ini di 2 bilangan kali bulat juga kan, kuadrat. termasuk bilangan bulat karena K bilangan bulat berarti 2K kuadrat plus 2K bilangan bulat. Ingat sekali lagi, ini buram kalian ya. Bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskan buktinya secara rapi. Mana nih? Oke, kalau kalian sudah download materi di aula, dapatkan ini. Jadi di sini perhatikan baik-baik untuk pengambilan si K-nya ini, jangan sampai sama A juga ya. Jadi boleh K, boleh B, boleh C, yang pasti jangan A. Nanti rancu jadinya. Nah, kemudian kontradiksinya di mana? Tadi kan kita punya A kuadratnya genap. Mana tadi ya? Oke, tadi kan kita punya A kuadrat genap nih. Nah, ternyata didapatkan di sini A kuadrat gasal. Ini kan suatu kontradiksi A kuadrat genap dan A kuadrat gasal. Nah, itu yang merupakan suatu kontradiksi. Jadi pernyataan terbukti benar bahwa di sini kalau kita punya A itu bilangan bulat dan A kuadrat genap, maka A-nya pastilah genap juga. Ada yang masih bingung? Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ini yang masih sangat dasar. Kalau tidak ada, ke contoh berikutnya nih tadi. Jika AB bilangan bulat, maka A kuadrat min 4B tidak sama dengan 2. Kalau kita pakai bukti langsung pasti kesusahan. Karena kita mau membuktikan ketaksamaan di sini. Bagaimana cara menunjukkan ketaksamaan? Agak susah. Pastinya lebih ribet. Jadi mau nggak mau kita pakai bukti tak langsung. Kalau misalkan pakai kontradiksi berarti bagaimana nih? Jika A, B bilangan bulat, maka A Jika, kuadrat. gimana? Bukti kontradiksi, Bu. Iya, kontradiksi. Berarti gimana? Jika A, B ini jadi P, Bu. Terus nanti maka A kuadrat min 4B ini jadi sama dengan 2, Bu. Kontradiksi. Bentar. Coba saya tulis saja di sini. Maka apa tadi? A kuadrat min 4B tidak sama dengan berapa? 2 ya? Ya. Kontradiksi. Oke, bagaimana buramnya di sini? P
AB elemen Z elemen Z. dan A kuadrat min 4B sama dengan 2. Nah, Oke. Jadi di sini andaikan ini di copy aja, tapi diganti kan? Kan P dan tidak Q. Berarti ini apa? Sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Terus dari sini gimana? 4B-nya itu dipindah ruas, Bu. Jadi A Ruas. kuadrat Terus sama dengan 4B plus 2. Kemudian 2-nya dikeluarkan. A kuadrat sama dengan... Sabar. Bentar. Ini pindah gini. Iya, Bu. Terus Terus kemudian 2-nya dikeluarkan, jadi A kuadrat sama dengan 2B plus 1. Di mana 2 dikalikan 2B plus 1 itu genap. sabar, ini dari sini gimana kita punya? 1 plus 2B. Terus Sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan genap. A kuadrat genap. oke, di sini berarti A kuadratnya genap. Terus selanjutnya apa? Dimisalkan 2K mungkin, Bu. Apanya yang 2K? Siapa yang dimisalkan? A-nya. Kenapa kok A-nya bisa dimisalkan 2K? Karena genap. Kan Jadi kita A. punyanya A kuadrat yang genap. Dari mana kita ngomong A-nya genap? Paham nggak maksud saya? Pertanyaan saya. Kan kamu di sini hanya punya A kuadrat genap. Terus kita butuh apa? Informasi apa di sini? Karena bilangan kuadrat itu otomatis genap. Enggak deh. Kita harus buktikan AB-nya mungkin bukan bulat mungkin, Bu. Atau mungkin pakai penyangkalan. Iya, tahu. Kita mau cari kontradiksinya kan. Nah, tapi dari sini A kuadrat genap. Terus apa yang kita punya dari sini? Kalau kita punya A kuadrat genap, apa yang bisa kita simpulkan? 2 kali sesuatu gitu. A-nya genap. A-nya. Oke, A-nya kita punya A kuadrat genap, maka A-nya Ya, apa? Bu, A-nya. Genap. Hanya Nah, genap. informasi dari mana Genap, Bu. tuh? A-nya di Harus akar mungkin, Bu. merujuk yang barusan kita bahas tadi. Jadi berdasarkan sifat sebelumnya yang telah kita buktikan, kita peroleh apa nih? A genap. Nah, itu maksud saya. A sama dengan genap. Jangan A sama dengan genap ya. Salah itu pernyataannya. Apa maksudnya A sama dengan genap? Bu, mau izin tanya. Gimana? Silakan. Kalau misal saya nulisnya gini, Bu. Karena jika suatu bilangan bulat dikuadratkan dan hasilnya genap, maka bilangan bulat tersebut genap. Ya harus dibuktikan pernyataanmu itu. Paham nggak? Kamu buktinya mana kamu ngomong seperti itu? Makanya tadi perlu dibuktikan. Oh, berarti kan? nulis lagi ya, Bu. Gitu. Nulis lagi itu. Iya, atau misalkan kan kita sudah belajar ini, bisa dirujuk, makanya itu. Jadi berdasarkan sifat sebelumnya, kita punya A kuadrat genap, maka kita peroleh A genap. Atau kita dapatkan A itu genap, gitu. Permisi, Bu. Yang kita rujuk itu di soal sebelumnya, Bu. Kenapa? Karena telah merujuk namanya pernyataan yang atas ya, yang A kuadrat sama dengan genap itu. Nah, itu merujuknya di soal nomor 1 gitu. Ya kalau kalian mengerjakan soal, ya harus ditulis. Jadi dari A kuadrat genap ini, kemudian sama seperti ini, akan ditunjukkan A-nya genap. Tuh. Izin bertanya, Bu. Ya, Jadi soal nomor 1 sama 2 itu masih berkaitan ya, Bu? bisa dirujuk. Ya karena ini, karena kita punya A kuadratnya genap.
Nah, tujuan kita mau menggunakan informasi A genapnya kan, bukan A kuadratnya. Nah, perlu ditunjukkan tuh. Kenapa kok dari A kuadrat genap kita dapat A genap? Nah, itu perlu bukti, perlu ditunjukkan. Nah, karena kita sudah membuktikan, ya bisa dibilang seperti ini. Gitu. Berarti kalau semisal kita belum di suatu soal kita belum membuktikan A kuadrat genap, maka kita perlu membuktikan A kuadrat genap dulu, baru ke step selanjutnya, Bu. Oh iya, makasih, Bu. Jadi semua deskripsi yang kamu tampilkan ketika kamu tidak misalkan kamu men-state apa sih kalimatnya men-state itu ya. Jadi misalkan kamu menuliskan gini, P genap. Nah, apa artinya P genap? Kamu kan harus mendeskripsikan di sana. Apa artinya P itu genap? Kayak tadi A gasal, berarti A itu ditulis 2K plus 1. Jadi kalau misalkan temanku tadi bilang, kalau kita punya sebarang bilangan bulat, hasil kuadratnya genap, pastilah bilangan tersebut genap. Nah, itu kan hanya omongan saja. Dari mana kamu dapat itu? Mana buktinya? Seperti itu. Jadi namanya pembuktian harus rinci dari setiap langkah-langkahnya yang kamu dapat itu dari mana. Gitu. Kecuali kalau nanti misalkan kamu sudah membuat buku yang advance, ya. Jadi kalau misalkan kalian baca buku buku graduate text atau yang buku S2 lah. Nah, biasanya itu pembuktian itu sangat singkat. Jadi kadang kita itu harus mencari sendiri itu asalnya dari mana. Karena ini masih S1 ya, harus secara detail. Kalau misalkan kalian baca jurnal juga biasanya pembuktiannya ya kadang kalah sama penulisnya, oh itu buktinya jelas. Nah, tapi terkadang pembaca jelasnya dari mana itu nggak tahu. Ya sama seperti teman-teman tadi bilang, bukan sudah jelas kuadrat dari bilangan itu genap, maka pasti bilangan tersebut genap. Ya katamu, tapi kalau orang awam dari mana itu gitu. Jadi perlu adanya pembuktian di sana. Ada pertanyaan lain? Oke, setelah kita dapatkan A genap, apa kita punya? A sama dengan 2K untuk K bilangan bulat. Begini. A sama dengan 2K. Oke, biar nggak bosan 2P. Dengan P-nya bilangan bulat. Oke, kemudian sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Bukan, Bu. Mana? Itu dimasukkan ke persamaan yang tadi, yang A kuadrat min 4B sama dengan 2. Jadi di sini kita punya apa nih? 2P kuadrat. Panah kanan kiri. Saya lupa perintahnya kalau di Oke, ini kita punya apa? 2P kuadrat. 2P dikuadratkan. Min 4B sama dengan 2. 4B sama dengan 2. Terus? Yang berarti 4P kuadrat min 4B sama dengan 2. Terus? Kemudian disederhanakan. Jadi? 2P kuadrat min 2 sama dengan 1. Nah, di sini? 2P kuadrat min 2 sama dengan 1. Terus? Nah, kan 2P kuadrat min 2 kali 2P kuadrat min 2 itu genap. Sedangkan sama 1 itu 2P kuadrat min 2 itu genap.
Sedangkan Dari satu, mana? Yang mana sih? Yang genap itu yang mana? yang dua, Kalau kita punya persamaan ini, persamaan terakhir, yang genap yang mana? 2 kali 2P kuadrat min 2. Ruas kiri. Ruas kiri, oke. Kemudian? Sedangkan ruas kanan itu gasal, maka terjadi kontradiksi. Oke, jadi kontradiksinya di sini. Yang merupakan kontra. Nah, yang seperti saya bilang, jadi kontradiksi itu tidak selalu kita punya P dan tidak P. Kalau yang kasus nomor 1 ini tadi, kontradiksinya adalah P dan tidak P gitu ya. Jadi kita punya A kuadrat genap dan A kuadrat gasal. Tapi kalau yang nomor 2 ini, kontradiksinya adalah lain. C itu tadi, C dan tidak C. Jadi di slide, mana slide tadi ya? Permisi, Bu. Bu, permisi Bu, itu Nggak salah, Bu. seharusnya nanti 2P kuadrat min 2. Jadi 2-nya itu udah dibagi 2 semua. Kan tinggal 2P kuadrat min 2P. Ya, sebentar. Jadi, ini gini maksud saya. Ya. Iya. Oke, terima kasih koreksinya. Maaf Bu. 4P kuadrat min 4B Bu, bukan 4B. Oke. Mana lagi yang salah? Itu seharusnya B. P kuadrat min B. Sudah. Ada lagi yang salah? Oke, terima kasih koreksinya. Nah, jadi nomor 1 kasusnya itu kontradiksinya adalah P dan tidak P gitu ya. Jadi A kuadrat genap dan A kuadrat gasal, kontradiksi. Kalau yang nomor 2, kita dapatkan suatu kontradiksi C tadi di luar P dan Q. Jadi kita punya di sini ruas kiri itu genap, ruas kanan itu gasal. Jadi makanya di sini outline-nya tadi. Jadi misalkan atau kita andaikan P dan tidak Q. Nah, ketemu kontradiksi C di sini, pernyataan lain. Jadi tidak selalu menjamin kontradiksinya adalah P dan tidak P. Jadi bisa bebas. Terserah kontradiksinya bisa apa saja di sini ya. Nah, cara menuliskannya gimana? Ini tadi kan buram kita nih. Cara menuliskannya secara rapinya boleh seperti ini. Ini tidak, ini bukan satu-satunya cara. Jadi terserah kalimat kalian dalam menyusun bukti di sini. Kan biasanya stylenya beda-beda. Jadi dituliskan tadi kita punya persamaan ini mengakibatkan A kuadrat genap. Nah, ternyata dari contoh sebelumnya kita punya A-nya genap. Karena A genap bisa ditulis A sama dengan 2K. Untuk suatu K elemen Z. Atau bisa juga redaksinya maka terdapat K atau terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga A sama dengan 2K, itu juga boleh. Itu kan tidak salah. Jadi banyak cara menuliskan ini, tapi masih memenuhi tidak melenceng dari maknanya gitu ya, atau dari proses pembuktiannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Interupsi, Bu. Ya. Saya masih yang agak bingung, Bu. Yang nomor 2 ini kan ada yang menunjukkan bahwa A kuadrat genap berdasarkan contoh sebelumnya maka kita dapat A genap. Nah, tapi kalau tidak ada soal contoh sebelumnya gitu, Bu, yang saya bingung membuktikannya. Berarti harus dibuktikan lagi ya, Bu? Iya, jadi ini dituliskan seperti ini. Jadi kan kita mau menunjukkan, kan didapatkan A kuadrat genap. Terus selanjutnya kalimatnya akan ditunjukkan A genap. Paham nggak maksud saya? Jadi di sini redaksinya diganti nih. Kalau misalkan kalian benar-benar tidak punya belum punya informasi ini. Jadi bisa diubah. Aduh.
Jadi ini bisa kita ubah kalimatnya atau redaksinya gini. Di bawah sini aja. Akan ditunjukkan A genap. Gitu. Nah, setelah itu kamu buat prosesnya dari A kuadrat genap ke A genap. Ya pakai bisa kontrapositif, bisa pakai kontradiksi. Nah, setelah didapatkan A genap, barulah kalimat ini selanjutnya. Gitu. Oke, habis ini ada contoh yang itu, apa? Yang kita membuktikan di dalam pembuktian. Sabar dulu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Gini itu, Bu. Bu. Maliki dulu ya, wis. Maaf ya, Rak. Berarti kalau kita misalnya membuktikan lagi itu kita nggak perlu pakai format yang sama kayak misalnya ini 2B plus 1 gitu, kita bisa pakai format yang sebelumnya, bisa nggak? Misalnya kita membuktikan A kuadrat itu genap, ya kita pakai A-nya 2K plus 1, pakai yang selain yang ada di soal ini, boleh tahu? Ya boleh. Maksudnya nggak harus 2B plus 1 gitu kan? Iya, Bu. Nggak harus yang ada Jadi di dalam bebas. soal ini. Makanya saya bilang ini bukan satu-satunya cara. Jadi kalimat kalian juga bisa berubah. Yang pasti masih dalam koridor pembuktian ini, masih alurnya masih benar gitu. Jadi misalkan kamu berangkatnya tidak dari sini, tapi nanti ketemu kontradiksi yang lainnya, fakta yang lainnya gitu kan, ya nggak masalah, coba saja gitu. Kalau misalkan nanti kalian menemukan cara lain, silakan saja nanti diposting di forum, nanti saya lihat. Interupsi, Bu. Ya, silakan. Apakah caranya seperti itu dapat dibenarkan ketika ujian nanti, Bu? Soalnya waktu saya DTM 1 itu cara kayak gitu belum dihalalkan, Bu. Hah? Istilah apa? Maksudnya seperti apa? Masalahnya gini, setiap kasus kan berbeda-beda. Bukan, maksudnya kan kita pakai, maka setelah terbukti dari contoh sebelumnya itu, sebelumnya kan masih bukan MO ya, kayak bagian dari. Ya nggak boleh kalau kamu mengerjakan soal ya harus dituliskan secara lengkap. Ya jangan merujuk tadi. Berarti ini cuma buat pelajaran aja, Bu ya? Loh iyalah. Ya apa sih? Lah kalau makanya dari tadi kan temanmu tanya kalau di soal ya kalau kamu belum membuktikan ya buktikan gitu kan. Ya baik, Bu. Pas ujian nggak boleh, Bu ya? Nah, kalau kamu merujuk terus, lah ini semua pembuktiannya sudah ada di buku. Nah, kenapa susah-susah ya? Saya bilang aja, berdasarkan teorema ini sudah terbukti gitu dong. Ya, Bu. Saya bingung di situ ya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas pencerahannya. Oke. Ada yang lain? Oke, sepertinya sudah. Next ke itu tadi kalau kontradiksi pembuktian pernyataan bersyarat. Jika P maka Q. Nah, secara umum, jadi kita punya pernyataan umum nih. Tidak hanya berbentuk pernyataan bersyarat. Jadi masih sama untuk membuktikan pernyataan dengan kontradiksi ya kita asumsikan bahwa pernyataan tadi salah. Nah, ketika kita asumsikan pernyataan salah, maka kita akan temukan suatu kontradiksi di pembuktian tersebut. Jadi kita punya pernyataan P, kita misalkan, kita andaikan tidak P, nanti ketemu suatu kontradiksi di sini. Oke, contohnya. Nah, buktikan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Nah, kita kan kesusahan nih kalau pakai bukti langsung. Bagaimana cara menunjukkan bilangan irasional? Apa sih bilangan irasional itu? Susahan kan? Nah, sehingga kita perlu kontradiksi di sini. Pernyataan ini kalau dinegasikan jadi apa nih?
Akar 2 merupakan bilangan rasional. Oke, akar 2 bilangan rasional. Dari rasional, terus apa kita punya kalau kita misalkan akar 2 bilangan rasional? Bilangan Definisi rasional, bilangan rasional adalah? bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, A per B, di mana AB-nya? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat dan B-nya? Bukan 0. Tidak nol. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena di sini akar 2 ini tak 0, ya pastinya A dan B ini secara otomatis itu pasti dia tidak 0 gitu ya, A dan B-nya bilangan bulat tak 0. Nah, jadi di sini akar 2 bisa dituliskan seperti ini. Kemudian apa nih artinya A per B di sini? Kalau misalkan saya punya jadi ini agak tricky juga mencari kontradiksinya nanti. Oke, misalkan saya punya 2 bukan akar 2. Oke, 3 aja lah, biar nggak bingung. Nah, 3 ini kan kalau saya nyatakan sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat, bisa dinyatakan sebagai apa? 3/1, Bu. 3/1. Kemudian? 6/2. 6/2. Terus? 9/3, Bu. 9/3. Terus? 12/4, Bu. Oke, -3/-1. Boleh nggak? 100, Bu. Kalau saya tanya -3/-1 boleh nggak? Boleh. 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 Jangan fokusnya di positif aja ya. Karena kita bilangan bulat, bukan bilangan asli. Nah, kemudian di sini, jadi A per B ini, kita misalkan, jadi kita kan punya banyak kasus nih. Bilangan, misalkan saya punya setengah. Setengah itu kan bisa dinyatakan 1/2, 2/4, 6/12, dan seterusnya kan. Nah, karena kasus tersebut, maka kita punya waktu DDM1, kalau kita punya kasus serupa, kita bisa ambil satu saja untuk mewakili, gitu kan. Jadi ada kalimat di sini tanpa mengurangi perumuman bukti, kita misalkan A dan B ini tidak punya faktor sekutu selain 1, artinya kita ambil dia yang paling sederhana, hasil baginya ini. Sehingga kalau misalkan 3, ya berarti 3/1 tadi. Nah, jadi di sini kita misalkan dia tidak punya faktor sekutu selain 1. Kalau misalkan 6/2, ini kan punya faktor sekutu selain 1. Siapa nih? 2. 2, gitu ya. Kemudian dari sini, kita punya persamaan ini, kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, jadi kita punya 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. B-nya pindah ruas, jadi kita punya 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, lagi-lagi A kuadrat genap. Maka kita punya apa? A-nya genap. Lagi-lagi kita rujuk lagi. Kenapa itu contohnya saya kasih? Ya biar bisa saya rujuk di sini. Oke, lanjut. Kita punya A genap, berarti sama seperti tadi. A bisa dinyatakan sebagai hasil kali 2 dengan bilangan bulat. Nah, sehingga kita dapatkan di sini kan 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti di sini 2C kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan 2C kuadrat disederhanakan. Nah, lagi-lagi B kuadrat adalah hasil kali 2 dengan bilangan bulat. Nah, berarti berakibat B kuadrat genap. Mengakibatkan B itu juga genap. Nah, kemudian kita peroleh apa berarti? Tadi A kita dapatkan genap. B juga kita dapatkan genap. Berarti yang menunjukkan apa? Kalau A dan B keduanya genap, dia sama-sama punya apa? Oke, selain 1. Faktor
berapa nih? Kalau B genap berarti punya faktor 2. A genap juga sama kan, ada faktor sekutunya faktor 2. Nah, karena A dan B keduanya punya faktor 2, maka di sini faktor sekutu A dan B tidak hanya 1, yaitu ada lagi 2. Berarti dia kontradiksi, karena tadi kita sudah memisalkan di sini. Kita sudah mengasumsikan bahwa A dan B ini tidak punya faktor sekutu selain 1. Tapi di sini kita dapatkan faktor sekutunya ada lagi, yaitu 2. Jadi ini kontradiksi bertentangan ini tadi. Jadi pernyataan terbukti benar bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Nanti jangan tanya lagi, loh, bukan sudah jelas itu akar 2 bilangan irasional. Ya, buktinya mana? 4 sama dengan bilangan genap aja disuruh membuktikan. Oke, nanti ada latihan di sini akar 3. Akar 3 bilangan irasional. Akar 5 bilangan irasional. Secara umum, kalau kita punya akar P dengan P-nya bilangan prima, itu juga bilangan irasional. Oke, kemudian ada teknik campuran nih. Jadi biasanya di contoh soalnya kan gampang-gampang pembuktiannya. Kalau di soal bulat. Nah, ini disajikan satu contoh yang menggunakan pembuktiannya dengan teknik kombinasi. Jadi bisa aja di tengah-tengah pembuktian kita perlu membuktikan pernyataan lain. Jadi kita bisa menebak nih, kita dapatkan ini, tapi belum ada buktinya, yaitu perlu kita sajikan di dalam pembuktian. Oke, contohnya, setiap bilangan rasional tak nol dapat dituliskan sebagai perkalian 2 bilangan irasional. Nah, ini kan pernyataan biasa nih, bukan pernyataan bersyarat. Paling gampang kita mengubah pernyataan ini ke dalam bentuk pernyataan bersyarat, biar lebih mudah nanti pembuktiannya. Sama seperti akar 2 tadi, kalau misalkan akar 2 bilangan irasional tadi dijadikan pernyataan bersyarat juga bisa. Jadi coba sih, kalau misalkan saya punya pernyataan akar 2 merupakan bilangan irasional. Kira-kira kalau kalian diminta untuk mengubah pernyataan ini ke dalam bentuk pernyataan bersyarat gimana? Kok diam? Bingung? A, B elemen bilangan bulat jika akar 2 bilangan rasional, maka akar 2 sama dengan A per B, Bu. Kok agak aneh. Ya, ada yang lain? Akar 2 merupakan bilangan irasional. Bingung? Masa nggak ada satupun yang bisa mengubah kalimat ini, pernyataan ini ke dalam pernyataan bersyarat? Notasinya rasional itu nggak ada, Bu? Apa? Notasi dari rasional itu ada, Bu. Notasi irasional? Iya.
dinosikan sebagai apa irasional itu? Ada lah. Nggak ada, Ibu. Akar 2 bukan elemen Q. Itu namanya pernyataan biasa. Ini dari pernyataan ini itu kamu menuliskan secara matematisnya tadi. Akar 2 bukan bilangan rasional, tapi bukan menjawab perintah saya. Tadi kan saya bilang ini ubah ke bentuk jika P maka Q. Yang awalnya kamu punya satu pernyataan aja, ubah ke bentuk jika P maka Q. Jika A dan B bilangan rasional tak nol, maka akar 2 bilangan irasional. Kurang. Oke, misalkan ini dulu. Coba sih kalau yang ini. Kira-kira lebih gampang nggak mengubah pernyataan ini ke pernyataan bersyarat daripada yang tadi, akar 2 tadi? Kan di DDM 1 diajarkan. Dua Gimana? bilangan irasionalnya tak nol, Bu. Gimana? Yang apa? Kan itu sebagai perkalian dua bilangan irasional. Nah, itu irasionalnya juga tidak nol. Duh, iya. Kalian paham nggak perintah saya? Jadi kalian itu diminta membuat kalimat baru yang maknanya sama. Tapi kalimat baru tersebut dalam bentuk pernyataan bersyarat. Jika A bilangan rasional tak nol, maka A dapat dituliskan perkalian dua bilangan irasional. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalimat ini, pernyataan ini bisa diubah dalam bentuk pernyataan bersyarat. Yaitu tadi, salah satunya. Jika A bilangan rasional tak nol, maka A dapat dituliskan sebagai perkalian dua bilangan irasional. Oke. Kalau misalkan yang akar 2 tadi, sudah paham maksud saya? Kalau diubah menjadi kalimat jika P maka Q, tentunya tidak mengubah makna. Wis. Itu bisa saya buat tugasnya deh. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi, untuk membuktikan pernyataan ini, lebih mudah kita ubah pernyataan menjadi pernyataan bersyarat. Jadi ini awalnya pernyataan umum kan, kemudian kita ubah menjadi pernyataan bersyarat sesuai yang dijawab temanmu tadi. Jadi jika R bilangan rasional tak nol, maka R dapat dinyatakan sebagai perkalian dua bilangan irasional. Ini salah satunya. Bisa juga jika R ini bilangan rasional tak nol, maka R sama dengan P kali Q, di mana P dan Q keduanya irasional. Tulis seperti itu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, lagi-lagi kita andaikan nih. Jadi di sini R itu bilangan rasional tak nol, maka R dapat ditulis A per B. Oh, ini nggak andaikan ya.
ini kita pakai bukti langsung di sini. Jadi kita punya tadi, misalkan R bilangan rasional tak nol, gitu kan ya? Gitu. Jika R bilangan rasional tak nol, maka R dapat dituliskan sebagai perkalian dua bilangan irasional. Jadi ini kita pakai bukti langsung. Jadi kita pakai R ini bilangan rasional tak nol. Sehingga kita bisa menuliskan, karena dia bilangan rasional tak nol, berarti R bisa dinyatakan sebagai A per B untuk suatu bilangan bulat A dan B. Jadi ini keandaikan ya. Ya sama aja sih, memisalkan. Misalkan R bilangan rasional tak nol, R dapat dinyatakan sebagai A per B dengan AB-nya bilangan bulat. Dan R itu juga bisa ditulis sebagai perkalian dua bilangan berikut. Jadi, kenapa saya ambil akar 2 di sini? Akar 2 di sini, tadi kita sudah menunjukkan bahwa akar 2 itu irasional, kan? Nah, kemudian saya akali di sini R per akar 2. Ini juga kita akan tunjukkan dia irasional. Nah, lagi-lagi saya rujuk nih, telah kita buktikan bahwa akar 2 irasional. Kalau kalian belum menunjukkan itu, ya ditulis di sini. Akan ditunjukkan akar 2 irasional dengan menggunakan kontradiksi tadi. Jadi ini kita awalnya punya bukti langsung. Kemudian kita pakai nih yang akar 2 tadi. Kita sudah menunjukkan akar 2 irasional. Sekarang berarti cukup menunjukkan yang ini. Karena tadi kita sudah menyatakan bahwa R itu dapat ditulis sebagai perkalian dua bilangan irasional. Nah, akar 2 sudah. Sekarang yang R per akar 2-nya. Nah, bagaimana cara menunjukkan R per akar 2-nya? Irasional. Nah, kita pakai bukti tak langsung. Kita andaikan R akar 2 rasional. Ya, mirip dengan yang tadi. Nah, karena R per akar 2-nya rasional, berarti dia bisa dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat C per D di sini. Sehingga diperoleh akar 2 sama dengan pindah ruas R kali D per C. Nah, kemudian kita pertama tadi, kita punya R sama dengan A per B, kan? Sehingga kita tulis di sini R kali D per C itu A per B kali D per C. Sehingga kita punya AD per BC. Nah, karena A, B, C, D semuanya bilangan bulat, maka AD per BC ini bilangan rasional. Nah, ternyata akar 2 sama dengan bilangan rasional. Itu suatu kontradiksi. Jadi, kita peroleh R per akar 2 adalah irasional. Jadi di sini kasusnya kontradiksinya berbeda, kan? Kan tadi kalau yang akar 2 tadi kontradiksinya faktor sekutu. Nah, yang sekarang di sini kontradiksinya mirip yang contoh kedua kita tadi. Sebelah kiri ini kita punya irasional, sebelah kanan, ruas kanan kita punya rasional. Itu kontradiksinya. Nah, jadi kita dapatkan R per 2 akar irasional. Akibatnya, R sama dengan akar 2 kali R per akar 2 merupakan hasil kali dua bilangan irasional. Sudah terbukti. Nah, ini yang dimaksud teknik campuran tadi. Jadi dalam suatu pembuktian, awalnya kita pakai bukti langsung. Nah, di tengah-tengah kita perlu membuktikan pernyataan dengan metode tidak langsung. Ini ada dua. Jadi di dalam pembuktian ini ada dua pernyataan yang perlu kita buktikan. Yang pertama adalah akar 2 irasional, yang kedua R per akar 2 irasional.
Itu pun kasusnya berbeda kan, maksudnya menemukan kontradiksinya beda-beda. Yang akar 2 tadi karena faktor sekutu, yang di sini kita menemukan akar 2-nya rasional kontradiksinya. Jadi intinya kalian harus sering-sering latihan soal. Ada pertanyaan sampai sini? Interupsi